Puji ah. Kok Puji di grup ini? Terus. Bu, selamat siang. Bu Lutfi tidak ada suaranya. Nggih, Bu Siang. Selamat siang. Ngapunten, Puji ah nggak salah. Salah kamar, Bu ya. Salah kamar, Bu ah. Saya baru gabung loh Ibu-Ibu. Tadi lupa ya rapat, Masya Allah. Masya Allah. Bu Lutfi tidak ada suaranya, Bu Lutfi. Wanita ini tugasnya pripun? Saya kok, ya Allah baru gabung, bener. Aduh, sudah selesai masuk, Bu. Belum, Sebentar. belum. Kecil, Tadi kecil. Halo. Kecil Bu Lutfi, kecil banget. Menganalisis kasus yang disepakati, Bu Tunjung. Berarti kita membuat kasus. Ya, dari masing-masing kita menyampaikan kasusnya. Terus nanti kita pilih kasus yang mau dianalisis. Oke. Siap. Halo, masuk enggak? Masuk. Ya, masuk. Enggak kerungu lah, enggak pakai iki aku. Yuk lanjut. Yang saya Bu A. Saya kok gubus ini. Halo Bu A. Ya, saya keluar dulu sebentar. Oke. Ya, bersatu seperti itu ya. Enggak lah, Bu A. Kelompok 2 aku. Sama Ya, bersatu ya. Saya mau keluar ini gimana ini? Pencet merah, Bu. Ya. Ini kita keluar dari main room kan, Bu? Iya, Bu. Aku keluar. Ya. Kan nek kono nek kelompok 1. Iya. Bun, monggo Bu Anita dulu menyampaikan mungkin apa? Saya mikir masalahnya apa ya? Yang punya lah dulu, monggo. Cek bingung aku. Salahnya yang mana? Bu Tunjung dulu, aku ngeri dewe. Bu, saya itu baru gabung loh, masih Lola ini masih mengumpulkan nyawa ini. Apa? Kalau aku apa ya, itu dulu pernah darurat militer dalam arti gini, waktu dulu itu waktu ujian nasional itu loh, itu satu anak itu kurang mampu, terus sama orang tuanya itu ada selisih sama keluarga itu dibawa kabur. Lah waktu itu kan ujian nasional itu kan genting-gentingnya ya harus diikuti semua anak. Lah itu terus saya itu ngambil keputusan kan anak itu dibawa sama orang tuanya keluar kota lah, padahal posisi itu anak harus ikut ujian nasional. Terus saya itu koordinasi dengan kepala sekolah ya konfirmasi karena ujian nasional nggak mungkin kan anak itu ditinggal sendiri nggak ikut ujian nasional, terus cari solusi ketemu salah satu keluarga kakaknya tapi udah nggak diakui anak sama bapaknya itu minta tolong anaknya dibawa pulang kembali ke kota itu gitulah, sama orang tuanya yang bawa kabur itu saya mau dilaporkan polisi kalau dibawa pulang kayak gitu. Akhirnya gelem ra gelem ya wes lulus karepmu ra karepmu. Nah, tapi dari situ tetap aja pas waktu ada jadwal susulan itu saya dengar anak itu di kota tersebut tetap aja aku nyari lagi, entah aku kok di penjara ya wes karepmu ora karepmu kayak gitu. Terus akhirnya tak samperi ke rumahnya, ternyata anak itu tiduran loh. Lah kok kamu masih di sini? Kamu ikut ujian nggak? Pengen lulus nggak? Iya Bu. Lah ayahmu mana? Ayahnya kerja, kamu ikut Bana mau, istilahnya kok nyulik kayak gitu. Anak itu sudah pakai baju bebas, nggak seragaman, saya bawa ke Korwil zaman itu, sama Korwil diizinkan, terus gimana Bu? Ya ini Pak, kasus yang kemarin itu, terus anaknya ini, ya wes, gawanan yang dinas, dibawa ke dinas, pakai sandal jepit, bajunya itu zaman itu tuh, bajunya bukan Jokowi, SBY, lanjutkan gitu. Saya di dinas dimarahi, Bu, habis ini belikan baju
mosok baju kayak gitulah. Memang bajunya adanya itu. Habis itu toh saya sama Korwil itu disuruh ke puskesmas, istilahnya ini nyari surat kamuflase kalau anak waktu ujian itu sakit, padahal anaknya nggak sakit, dibawa kabur kayak gitu ya. Terus habis dari dinas dia ikut susulan, pulang saya belikan seragam. Si anak itu bisa bilang gini, Bu, anaknya kan besar, sebesar saya lah. Bu, ngapain toh Bu, kok gelem-gelemen numbas nih aku sepatu, kok nih kelambi, aku lo paling gak sekolah nih, kayak gitulah. Demi 3 hari pun saya beli sepatu, beli baju untuk besok ikut ujian susul aja. Dilemanya itu, anak ndak sakit, saya harus cari surat ke puskesmas, ke dokter tersebut yang sudah ditunjuk, Korwil suruh mencari surat anak itu sakit. Sama dokternya, Bu, habis 3 hari suratnya disuwek ya. Lah tadi apa yo? Antara yo rayo terus demi kelulusan si anak ya udah saya lakukan kayak gitu. Itu yang paling mengena sampai sekarang. Terus habis itu anaknya masih bisa SMP, lulus SMP, sekarang ya bisa kerja walaupun hanya lulus SMP. Itu kasus yang paling mengena. Dilema harus mengambil keputusan hanya seorang guru yang waktu itu ya usia saya masih belum ada 30-an, harus bekerja dengan ya kamuflase, mencari surat anak enggak sakit, harus sakit, mencari dokter dan segala. Kalau saya itu, mungkin Bu Anita ada lain. Bu Tunjung kok. Iya. Nah, sekarang lagi percuma Oh, itu orang tuanya orang tuanya pisah gitu ya, Bu? Ya kurang mampu, orang tua kurang mampu, terus ya pisah, orang tua ya ruwet lah. Dari sekian banyak anak itu yang berhasil ya cuma 2 orang, yang lain itu SD aja nggak lulus. Nah dari situ saya itu di jas sama tetangga, Bu kok gelemen toh, gak lek bocah iso lulus. Tapi dengan itu ya alhamdulillah tetap bisa lulus anak itu. Dengan kamu ikut ujian itu saya terus puwek gelik ya ini. Bu, enak melu ujian susulan, enek kopi, enek jajan. Gurune lu mumet. Enak ikut ujian susulan bulan apa le? Enek kopi, enek teh, enek jajan. Gurune mumet. Tapi anaknya nyantai gitu ya. Maksudnya ketika dia nggak ikut ujian itu nggak masalah memang gitu ya. Dari keluarga yang kurang mampu ya, istilahnya ya ekonomi sudah nggak mampu, seperti sekolah itu bukan utama, tapi setelah lulus pun dia bangga, Bu, aku bisa lulus SMP gitu, itu udah bangga sih sebenarnya. Karena kakak-kakaknya nggak ada yang sampai lulus SD. Oh, gitu malah. Ya. Bon, Bu Tunjung mungkin ada lagi. Apa mikir? Karena semua harus menyampaikan, saya juga menyampaikan masalah saya ya, Bu. Iya. Masalah saya itu masalah apa enggak? Kalau masalah saya itu kemarin waktu saya ngajar di kelompok B ya, waktu di kelompok B itu kan dilemanya anak melanjutkan ke SD apa enggak, seperti itu loh, Bu. Kan kita sebagai guru juga ngasih masukan sebenarnya, anak itu udah siap belum? Jangan anak ini sudah siap belum masuk SD secara sosial emosionalnya, secara kognitifnya gitu. Di catatan saya, anak saya ini belum secara sosial juga belum, masih suka nangis-nangis gitu. Jadi kalau main sama temennya itu nggak diajak, nggak digandeng itu nangis. Pokoknya harus digandeng, harus ini, harus nggak bisa langsung berbaur, itu nggak bisa. Terus secara kognitif dia itu juga
untuk membaca ya, kalau ukuran orang tua itu saat ini memang membaca di SD itu ya. Untuk Kurang. membaca dan menulis itu dia menurut saya juga masih kurang, tapi di akhir-akhir itu orang tuanya mengikutkan les seperti itu. Nah, secara usia pun dia juga belum 7. Secara usia baru 6,3. Nah, itu saya sampaikan seperti itu ketika orang tua minta masukan bagaimana kalau masuk SD seperti itu. Itu ibunya yang tanya. Tapi dari ayahnya tuh minta dia itu harus SD gitu loh, Bu. Alasannya itu nggak tahu nanti daftar kerja usia seperti itu loh, Bu. Jadi nanti daftar kerja itu usianya tuh masih muda begitu. Nah, saya tahu bapaknya itu kan polisi sebenarnya. Terus dari situ di akhir kemarin akhirnya anak itu SD. Terus nggak lama kemarin tuh saya ketemu sama ayahnya. Gimana Pak, Mas Rizky gitu. Katanya, "Loh, paginya tuh masih suka mogok, mau bangun itu masih rewel seperti itu." Lah emang secara usia, secara sosial emosional itu anak itu memang belum gitu saya sampaikan kemarin tuh. Emang belum, tapi nggak tahu nih dari orang tua dan akhirnya dia SD seperti itu. Masalahnya. Jadi masalahnya sebenarnya saya itu eman-eman sudah saya sarankan ini baik nggak ini toh Pak, nggak ngulang aja 1 tahun gitu kan, anaknya laki-laki kan. Kalau laki-laki itu usia itu mempengaruhi kesiapan belajar gitu ya, kalau berdasarkan yang sudah itu. Kalau laki-laki misalkan dia ngulang itu sudah 6 lebih tapi ngulang gitu lebih matang, usianya lebih matang tuh lebih belajar itu lebih masuk. Dan ini apa namanya, kalau di sini diajari membaca terus ya, kalau SD kan sudah bisa itu ya, diajari baca terus itu cepet gitu. Jadi sudah bisa lulus itu dengan apa, udah bisa baca, sudah bisa berhitung. Lah kemarin itu baca aja belum belum apa, belum lancar gitu. Saya bayangin, ya Allah dengan apa namanya, SD yang materinya seperti itu ki piye Mas Rizky ki yang gitu. Sayang gitu, ada sudah saya sampaikan. Lah emang dari sekolah dikembalikan ke orang tua, ya sudah akhirnya ngikut ayahnya untuk ke SD seperti itu. Ini masalahnya seperti itu. Oke. Monggo Bu Tunjung disampaikan masalahnya. Kalau saya apa ya, Bu? Ini masalah bukan ya? Gini, tentang itu loh, Bu, tentang materi yang kita dapatkan, tentang segitiga restitusi yang kita dapatkan, itu kan kalau kita sampaikan ke teman-teman senior, guru lama, itu kan tanggapannya beda ya. Jadi kita tidak bisa menyatukan mindset bahwa segitiga restitusi itu ampuh untuk diterapkan ke anak-anak gitu. Dan mereka itu tetap bersikukuh bahwa guru itu penghukum. Karena seperti zaman dulu, kita itu dididik juga dengan hukuman. Akhirnya hasilnya moralnya itu lebih baik daripada moral anak zaman sekarang. Seperti itu, Bu. Jadi, saya dilema gitu loh. Dilemanya itu ketika saya menerapkan ke peserta didik saya sesuai dengan materi yang saya dapatkan dari CGP, itu pasti bertentangan dengan guru-guru lama di sekolah saya. Jadi ya itu nggak mempan, Dek, seperti itu diterapkan. Jadi kita harus sebagai guru ya harus sebagai penghukum. Nggak bisa kita terapkan seperti itu kepada peserta didik zaman sekarang. Kalaupun diterapkan, akhirnya seperti ini, moral anak-anak sekarang dibanding moral anak-anak zaman dulu beda. Jadi seperti itu, saya harus bagaimana, Bu? Kita harus milih kasih. Kita kan moral anak ya. Jadi kita memang untuk sekarang ini moral anak sekarang sama dulu kan memang beda ya. Lah saya khawatirnya nanti ketika saya memenuhi kebutuhan anak itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Ternyata
tidak sesuai dengan mindset orang zaman dulu. Ngoten pripun? Niku masalah mboten? Yang jelas nanti kita ngambil dari masalah 3 tadi atau kita ngambil masalah lain. Kalau memang nggak cocok, kita ngambil masalah lain untuk kita analisis. Monggo Mbak Anita. Bu Lutfi tadi loh. Kayaknya masuk. Ngapusi data ceritane. Ceritane ngapusi data iku. Ngapusi Lucu data. Kita harus gimana, Bu? Itu kan dilema. Ngapusi data untuk kelulusan anak. Data anak itu sakit padahal anak itu dibawa kabur orang tua. Ya, itu halal mboten? Lah ya itu kan kita ngambil toh. Kita ngambil masalah kita bertiga, salah satu dari masalah kita bertiga untuk kita analisis gitu loh. Kalau bisa kan masalah tentang dilema etika. Kalau masalah itu berupa bujukan moral nanti mengarahnya kan ke dilema etika gitu. Monggo Mbak Anita kita ngambil salah satu dari kita ben cepet apa kita ngambil masalah nyata tapi di yang nggak kita alami gitu loh. Masalah Bu Lutfi loh, menurut aku itu masalah manipulasi ya, Bos. Gurunya manipulasi data untuk anak itu bisa etika ikut loh. dalam Termasuk etika ya, dilema etika ya itu ya. lek ku ngarani dilema etika. Tapi piye Mas? Monggo Bu Tunjung. Pripun Bu Tunjung? Sepertinya masalahnya Bu Lutfi masuk enggak? Nggih, masuk. Dilema. Berarti ini kita ngangkat itu atau kita ngangkat ke kasus nyata tapi tidak kita alami gitu loh. Tadi kan bisa toh kasus nyata tapi tidak kita alami. Monggo. Tapi lebih masuk yang dialami. Tapi itu nanti kan keputusannya ya harus kita bikin lagi apa sesuai yang Bu Lutfi itu gitu? Ya, manut kan perintahnya Pak Am tadi kan kita bercerita kasus. Kalau bisa diambil salah satu dari kasus kita. Kalau nggak bisa kan kasus nyata tapi nggak dialami dari kita yang berupa dilema etika. Ngoten lu. Kalau saya setuju kasus Bu Lutfi. Bu Tunjung bagaimana? Bu Lutfi bagaimana? Aku saya sama, soalnya nyata gitu loh. Dan dari kita ada yang mengalami. Kalau kita ambil kasus nyata tapi tidak mengalami kan ya bingung ya Bu ya. Rekayasa. Pun, dan ditulis kasusnya. Apa mau pertanyaan? Ya. Ini ditulisnya langsung iya, di Canva lo kan di Canva sekalian lo kan ngabri ini harus ngirim toh ke kelompok lain. Sudah di-share toh? Siapa yang billing? Hari ini kita nge-share ke grup gitu loh. Iya, maksudnya linknya yang ngirim Canva-nya siapa? Jangan buat iso enggak? Saya pakai HP Bu, bikinnya. Bu Tunjung. Cek tak angkat telepon sebentar. Saya buat dengan Canva nggih. Nggih. Waktunya 1,5 jam lebih nih Bu Tunjung nanti. 105 berarti 1 jam. Tadi kita mulai jam berapa ya? Nggih, saya juga enggak ini. Itu jam 2. 105 menit ya? Iya, 1,5 jam lebih. Jam 1. Loh, iki lo jam 2. Duh, iya. Ya paling sampai 2:30. 2:30. Sampai jam 3 masuk. Persahabatan singa dan tikus. Yang buat Bu Tunjung ya? Nggih. Cek.
Guys, kita sambil nyambi ya, Bu. Paradigma dilema etikanya berarti apa itu nanti? Dilema etika terjadi saat guru minta manipulasi data ya. Manipulasi data ya dilemane. Oh, Terus berarti kebenarannya kan untuk kelulusan anak itu. Piye? dilema etika pripun? Dilemane kan guru harus memanipulasi data siswa. Berarti disusun sing bagus ya. Dilema etika terjadi saat Guru guru harus memanipulasi data untuk mengikuti kegiatan ujian susulan ngono ya. Iya. minta apa tadi, Bu? Minta surat keterangan apa? Keterangan sakit dari dokter. Guru memanipulasi data untuk meminta ngono ya. Surat keterangan sakit sebagai syarat ya, Bu ya? Sebagai syarat Mengikuti ujian susulan. Minta guru karena adanya rasa kasihan gitu. ya iya, karena orang tuanya kan nggak peduli dari sekian banyak anak itu yang lulus SD kan hanya 2 atau berapa. Berarti gini, Karena memang orang tua nggak butuh. Gitu. Karena adanya rasa kasihan dan apa? khawatir anak tersebut karena adanya rasa kasihan dan sayang ngono ya sudah di titik akhir ngono. Iya. Kasih kok sayang. Eman. Kok eman. Karena adanya rasa kasihan dan kepedulian. Kasihan kan dan kepedulian. Iya kan wis tinggal sedelut kok mosok gak diselesaikan gitu loh. Kepedulian terhadap siswa tersebut. Ya wis. Dilemanya itu. Terus habis paradigma dilema di situ jangan mau video toh, foto toh. screenshot nih. Prinsip dilema etika, berpikir berbasis rasa peduli. Berpikir berbasis rasa peduli. Prinsipnya ya berarti ya. Screenshot mboten. Aku mau kuwi lo daftar checklist tok sadurunge enggak tak foto Sadurunge kuwi tugasnya tadi toh. Sing sadurunge kan tugasnya, tapi kalau ini kan daftar checklist tugas kolaborasi, studi kasus dipilih mengandung unsur dilema etika. Jangan masih garap itu. Nomor 1. Pertama kan paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam psikosos. Yang kedua prinsip. 8 ya. Yang kedua prinsip dulu. Ini termasuk prinsip apa? Endi to jenengan ki? Iki apa kayak jenenge paradigmane wis kejawab ya ta? Paradigmane sing tadi manipulasi. Sekarang nomor 3. Sekarang prinsip, Lagi berarti kan nomor 3 toh. Poin 2 ki sing diwaca ra padha iki mesti. Ketoke ra padha iki. Poin 2. Share saya iki ketoke ra padha sing diwaca iki. Lah nggih, aku gak nomere kok ngono aku poin-poin. Poin 2. Prinsip dilema etika wis penting padha ngono ya. Sing pertama paradigma, sing loro prinsip. Iya, Bu. Ngono berapa? Prinsipnya apa ki berarti? Prinsip berbasis rasa peduli, care. Ada berapa prinsip tadi loh, Bu? 3 prinsip rasa peduli, Mas. Ya berarti kepedulian, pripun? Ya. Berpikir berbasis rasa peduli, care based. Iya. Ya, berbasis rasa peduli. Berpikir berbasis rasa peduli. Nek linge wis par garek nulis.
Mm-mm. Dan Linknya gitu. sudah ini grup, ning Oh chat, sudah. Oh, iya, ning iya. chat baru ngirim. Saya harus di WA. Hmm? Tak kirim WA no. Sik, Nggih. sik sabar. Cantol nih sik ngunan kurang tak cantol nih. Ya, dapat dapat agar dapat tetap lulus. Sembilan langkah. Gak tak screenshot no. 9 langkah aku ada gitu Sik, Iya. sik, Berarti sabar. ya, paradigma sudah, prinsip sudah, terus baru 9 langkah ya, saya menjawab soal-soal itu ya. Sing podo satu ning LMS ku ya. Sik, iki penyapa iki? Screenshot. Sembilan langkah itu bukan jenengan. Saya dimaksud. Sik. Bundanya apa sih ya Allah? Hmm.
Tak sambi nggarap, Mbak. Pengambilan Bu Lutfi menuliskan kasusnya. belum. Aku nggawe cover. Saya tak nulis paradigma yang sudah dibahas tadi ya, Bu. Oke. Karo ngisi-ngisi loh. Badadadadadada.
Biru.
Bu Lutfi, Bu Tunjung. Bu, Dalam. ini 9 langkah mulai saya isi nggih. Nanti kalau emang kurang benar bisa dibenahi gitu ya. Langsung Aku ngisi kasusnya sih An, Oke. bentuk kasus cerita. Diisi aja nanti dibentulin lagi. Ya.
Terima kasih. Iya. Tak kon turu ringke wis timbang ganggu. Ora tenan wis ngono bingung. Kene ngeten. Turung bar kok. Bu, yang tahap ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam surat ini saya yang kurang paham. Tak lewati ya. Yang bisa silakan diisi. Yang mana? Yang nomor 3 yang saya isi kan 1, 2, 3 itu loh. Langkah yang ketiga. Kumpulkan fakta-fakta saya kurang paham, tak lewati sih ya. Langsung Iya, 4 iya. ya. Oke. Sik, akeh bar cerita. Gawe cerita, gawe cerita sing runtut no lho, ketoke wis ngono ceritane. Iya, nek ditulis ngono anu ya. Nek diceritakne menak ditulis Heeh, ya. blundus ae. Makanya lidah tak bertulang ki ya wi. Dan ceritanya cowok lek kon nulis no. Wow. Ujian benar salah uji. Yes. Iya, aku kan tak yang ngono piye wis. Nek wis arep mandek ngono ta, engko ben iso neh ngono ta. Langsung keluar begitu saja apa piye? Apa simpan apa? Kayaknya. Yes, esta casa separuh studi.
Bu Lutfi sudah 15.05, belum selesai. Bu Lutfi kok menghilang? Bu Tunjung. Nggih, kita kembali nggih. Kita kembali nggih.